Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Salam. Salam semuanya. Ya, puji Tuhan kalau Bapak Ibu masih melihat saya ada ini karena kasih karunia Tuhan. Karena anugerah Tuhan. Banyak rekan-rekan saya hamba Tuhan seusia saya atau di bawah saya, mereka telah kembali ke rumah Bapa di surga karena banyak yang meninggal karena COVID. Nah, banyak orang mati karena COVID. Tetapi saudara-saudara, saya ada sampai hari ini karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan. Saya mau bersaksi sedikit dulu saudara-saudara, bahwa tahun 2021 tepat bulan November, saudara-saudara, saya bersama istri saya dan kedua anak saya, kami pergi ke Bandung. Jadi saudara-saudara, karena terlalu lama di rumah sehingga kami memberanikan diri untuk ke Bandung, saudara-saudara. Tujuannya adalah saya pengen refreshing begitu, saudara-saudara. Jadi pagi-pagi hari kami berangkat dan kami tiba siang hari. Dan dalam kondisi sehat, kuat, ya. Dan saya makan siang bersama keluarga saya, kami berempat makan Chinese food di kota Bandung. Kemudian saya pergi ke hotel. Dan saya menginap di hotel. Dan istri saya dan anak laki-laki saya yang dokter, mereka pergi mengunjungi keluarga. Karena istri saya dari Bandung, jadi dia punya keluarga banyak di Bandung. Tetapi saya bersama anak saya yang pertama, kami berdua ke hotel. Jadi saudara-saudara, waktu saya di hotel, lagi duduk sambil membaca, sambil juga melihat handphone, ya. Tiba-tiba saudara-saudara, lagi sehat nih, lagi kuat nih. Tiba-tiba kaki kiri saya ini kram. Dia mulai kram dari kiri sampai ke tangan kiri saya. Dan karena saya dokter, maka saya bilang kepada anak saya perempuan, papa nih serangan stroke ini. Karena pada waktu itu saya duduk di meja daripada hotel itu, saya mau bangun gak bisa. Kaki ini udah gak bisa bangun. Tangan ini udah gak bisa angkat apa-apa. Jadi pada waktu itu saya dapat serangan stroke ringan, habis makan loh. Tapi saya makan juga makan ikan, tidak makan daging karena saya memang sudah puasa daging lama, ya. Jadi tiba-tiba lumpuh sebelah kiri saya. Mau ke kamar mandi gak bisa, saya bilang kepada anak saya, bel sama mama, telepon mama cepat pulang. Dan saudara-saudara, memang saya gak bisa buat apa-apa. Saya serangan stroke ringan, sekitar jam 2, jam 3 lah, saya ingat betul. Kemudian saudara-saudara, apa yang terjadi? Saya dilarikan ke rumah sakit. Karena anak saya konsultasi dengan dokter saraf, neurologi, dia bilang, wah bapak kena stroke ringan itu, segera bawa ke rumah sakit. Tetapi saya bilang kepada keluarga saya, bawa saja papa ke Bekasi, karena saya tinggal di Bekasi di rumah sakit mitra keluarga. Karena saya punya dokter jantung yang menangani saya ada di sana. Jadi akhirnya dibawalah ke rumah sakit mitra keluarga. Saudara-saudara, pada waktu saya sampai di rumah sakit keluarga, kemudian saya dikasih kursi roda loh saudara-saudara. Kemudian saya dirawat di rumah sakit selama 1 minggu penuh saudara-saudara. Dan ketika saya dirawat 1 minggu penuh tidak ada perubahan. Saya scan saudara-saudara. Pada waktu di scan saudara-saudara, ternyata di dalam pembuluh darah saya di otak itu bengkak. Dan dokter bilang ini bengkak. Kamu puji Tuhan banget katanya. Karena itu lemak yang mau nyumbat ya di otak kamu, pembuluh darah otak kamu itu bisa akhirnya lolos, dia lepas.
Nah, tetapi dampaknya adalah tangan kiri dan kaki kiri saya lumpuh. Tidak bisa buat apa-apa. Dan di rumah sakit saya hanya berdoa sama Tuhan, Tuhan, ini bayang-bayang maut yang kedua. Bayang-bayang maut yang pertama serangan jantung koroner, bayang-bayang maut yang kedua ini stroke ringan. Dan saya tanya sama Tuhan, Tuhan, apa rencanamu atas hidup saya? Dan saya berserah sekali sama Tuhan dan saya bilang, Tuhan, tamatlah, saya tidak bisa pergi kemana-mana lagi. Saya tidak bisa keliling-keliling lagi. Saya sudah pergi ke 34 provinsi di Indonesia. Dan saya sudah pergi ke 18 negara di Asia dan Eropa dan Australia untuk mengkhotbahkan Injil kerajaan Tuhan. Dan saya bilang sama Tuhan, wah, kalau saya stroke bagaimana saya bisa pergi lagi? Dan saudara-saudara, akhirnya 1 minggu saya bilang kepada dokter ahli jantung dan dokter saraf yang menangani stroke, saya bilang saya pulang saja di rumah. Dan akhirnya saudara-saudara, saya kembali ke rumah. Dan di rumah itu, maaf kata, mau ke kamar mandi diantar istri saya, mau makan dikasih makan. Jadi bapak yang ada di sini, orang-orang tua, pria yang ada di sini, istri kita itu luar biasa. Jadi jangan kita suka marah-marah sama istri kita. Kalau kita sakit, dia yang nolong kita. Dia yang rawat sama kita. Dan saya menikmati merasakan bahwa istri saya begitu merawat saya. Ya, selama 1 bulan penuh, saudara-saudara. Dan bagaimana saya bisa mengalami mujizat Tuhan, bisa jalan, bisa lari-lari lagi, stroke. Tuhan itu dahsyat. Kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Saya mengalami mujizat Tuhan. Pada waktu saya sedang tidur di tempat tidur sendirian, saya angkat hati dan menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Saya menikmati hadirat Tuhan, saya menikmati kuasa Tuhan hadir di kamar saya. Dan saya bilang, Tuhan, kalau Engkau sudah sembuhkan saya yang pertama, Engkau juga sembuhkan saya hari ini. Saya masih mau dipakai Tuhan, walaupun keadaan ini sedang gak baik di bangsa kita, di dunia. Covid juga membuat begitu banyak orang meninggal. Tapi kalau Tuhan Engkau beri kesempatan saya hidup lagi, saya akan melakukan yang terbaik buat Tuhan. Dan saya menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu jangan anggap enteng kuasa pujian dan penyembahan. Kita harus punya gaya hidup untuk mencintai Tuhan lewat doa, lewat praise and worship kita setiap hari dengan Tuhan. Dan saudara-saudara, pada hari yang ke-30, saudara-saudara, saya bilang, Tuhan, hari ini saya mau bangkit. Saya tidak mau tidur di tempat tidur ini. Saya mau melakukan sesuatu buat Tuhan. Engkau sembuhkan saya. Terus ada waktu saya doakan itu sambil dengar lagu-lagu Hillsong, pujian penyembahan, sambil dengar lagu-lagu rohani yang bagus. Dan saudara-saudara, pada 30 hari kemudian saya bisa bangkit dan saya bilang istri saya, kursi roda ditinggalkan, saya akan berjalan, saya akan makan sendiri, saya akan pakai baju sendiri. Dan hari ini saudara-saudara, saya mengalami mujizat Tuhan yang kedua. Saudara-saudara, kaki saya bisa jalan kembali lagi. Dulunya tangan ini mau kancing baju gak bisa, pegang mic jatuh, saudara-saudara. Tapi semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Itulah kekristenan kita, saudara-saudara. Kita harus mengalami dengan Tuhan, pengalaman kita dengan Tuhan. Kita harus mengalami perjumpaan pribadi, breakthrough kita dengan Tuhan. Dan itu Tuhan dapat lakukan banyak perkara, banyak hal. Mujizat demi mujizat Tuhan bisa nyatakan dalam hidup kita kalau kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan Tuhan itu sumber segala-galanya dan Dia masih ada sampai hari ini. Kalau Tuhan tolong saya, dengar baik, Tuhan yang sama juga akan tolong saudara. Yang percaya katakan amin. Oh haleluya, Tuhan kita besar, Tuhan kita ajaib. Nah, pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu pesan Tuhan buat kita tentang bangkit
dari kesuaman rohani. Mungkin saudara berkata, Pak Dedi, kok khotbah bangkit dari kesuaman rohani? Saya kan sedang on fire Tuhan. Mungkin di gereja kita on fire, tapi di luar kita on saudara-saudara. Ya, di gereja kita on fire, tapi di luar kita on, kita off. Di gereja kita on fire, punya roh yang berapi-api, roh yang menyala-nyala, tapi di luar kita up and down. Dan ini sedang terjadi bagi dunia ini, khususnya gereja Tuhan, khususnya orang-orang yang sampai hari ini belum juga melakukan ibadah kembali secara normal. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, saya berdoa biarlah pesan ini boleh menolong kita untuk keluar dari kesuaman rohani kita. Dan pesan Tuhan ini juga bisa kita berikan kepada orang-orang yang kita temukan di komunitas kita di luar sana. Mereka sedang mengalami kesuaman secara rohani. Nah, mari kita lihat ayatnya. Mazmur 85 ayat 6 dan 7. Mazmur 85 ayat 6 dan 7. Ini adalah doa Rasul Paulus kepada Allah. Ya, kepada Allah Israel. Mazmur 85 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata begini, untuk selamanyakah engkau murka atas kami dan melanjutkan murkamu turun-temurun? Ya. Apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali sehingga umatmu bersuka cita karena engkau? Jadi ayat ini jelas Daud berdoa dan dia datang kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah Israel. Nah, kita tahu bahwa bangsa Israel ini mereka rohaninya sebentar naik, sebentar turun. Dan itu jelas terlihat pada waktu bangsa Israel mereka dibuang di Mesir sebagai budak di sana. Mereka tidak lagi menyembah Allah. Nah, itu sebabnya Tuhan pilih Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, pergi ke tanah perjanjian. Supaya apa? Mereka bisa menyembah Allah kembali, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, Tuhan juga tidak mau supaya bangsa Israel ini murka karena mereka adalah umat kepunyaan Tuhan, umat kesayangan Tuhan. Seperti kita semua ini yang percaya kepada Yesus, kita adalah biji mata Tuhan, kita adalah umat kepunyaan Tuhan. Tuhan tidak mau supaya kita murka dari Tuhan dan Tuhan tidak mau kita mundur dari Tuhan, tapi Tuhan sedang membangkitkan kita kembali. Tuhan mau menghidupkan kembali, menghidupkan roh kita, menghidupkan iman kita kembali di hadapan Tuhan. Sehingga kita selalu bersuka cita. Saudara-saudara dengar baik, pada akhir zaman ini tanpa kita sadari banyak orang Kristen mengalami kemunduran rohani. Mereka mengalami kesuaman rohani. Karena saudara-saudara 2 tahun lebih kita hanya bisa menonton orang khotbah lewat Zoom, lewat live streaming, Facebook, internet, YouTube. Kita hanya menonton satu arah saja mereka berbicara kepada kita. Kita tidak bisa memuji, menyembah Tuhan dengan bebas seperti sebelum COVID, saudara-saudara. Dan saya mau beritahukan kepada saudara, kondisi dunia hari ini bukan bertambah baik. Kondisi dunia hari ini makin bertambah tidak baik. Kita mendengar bahwa 66 negara mengalami inflasi. Dan salah satu negara yang kolaps baru-baru ini Bangladesh. Yunani sudah tidak berdaya lagi. Amerika juga, China juga. Dan beberapa negara Turki sedang mengalami krisis secara ekonomi juga. Sebentar lagi bangsa kita, apalagi Indonesia, kita sudah mulai inflasi, BBM harganya meningkat, bahan pokok makanan begitu naik, saudara-saudara.
Dan saya mau katakan kepada saudara sekalian bahwa ini membuat orang-orang mundur secara rohani mereka. Apalagi COVID belum selesai. Krisis ekonomi. Hal ini membuat banyak orang mengalami dampaknya. Dampaknya apa? Kesulitan ekonomi dalam keluarga. Perceraian terjadi di mana-mana karena kesulitan ekonomi. Masalah finansial, masalah keuangan menjadi salah satu masalah di mana keluarga-keluarga kita mengalami kesulitan dan mereka mengalami perceraian. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam keadaan krisis dan kesulitan yang kita alami, maka anak-anak Tuhan, saudara dan saya, kita harus serius dengan Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Dan kita harus setia beribadah kepada Tuhan. Kita harus setia melayani Tuhan di mana saja Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudara dengar baik, mengapa kita ada di dalam dunia ini? Saudara-saudara, kita yang ada di dalam dunia ini, ada begitu banyak orang yang mencari kenikmatan bagi dirinya sendiri. Di mana-mana. Peribahasa zaman dahulu berkata begini, marilah kita makan dan minum sebab besok kita akan mati. Jadi orang-orang hari ini begitu egois, hanya mementingkan diri mereka sendiri. Dan hal ini membuat orang menikah, orang bekerja, orang makan dan minum hanyalah untuk menikmati pribadinya sendiri. Itu sebabnya saudara-saudara, waktu harus digunakan hanya untuk kenikmatan mereka saja. Kesehatan, tenaga, kekayaan, kesempatan yang ada harus dinikmati. Dan ini membuat banyak orang mengejar kenyamanan, mengejar zona nyaman secara pribadi dan keluarga mereka masing-masing. Saudara-saudara, dengan prinsip ini manusia hanya mau tunduk pada hukum memuaskan diri sendiri yang disebut dengan egois, yaitu hukum kenikmatan pribadi mereka. Saudara-saudara, maka dari situlah hukum yang mengandung nilai-nilai moral yang diberikan Allah kepada Nabi Musa di atas Gunung Sinai dianggap sudah tidak relevan lagi pada zaman ini. Norma-norma yang menjadi landasan hidup masyarakat dianggap tidak masuk akal karena dibuat orang-orang yang sok suci yang merampas kebebasan manusia dalam hal memuaskan kepentingan diri mereka sendiri. Berapa banyak orang yang egois hari-hari ini? Keselamatan hanya untuk diri sendiri. Apa yang dia milikinya untuk diri sendiri. Padahal orang di sekitar kita secara sosial sedang mengalami hidup yang begitu perlu ditolong. Tapi kita hanya mengurus diri kita sendiri. Tapi hari ini saya mau menyampaikan bahwa destiny Tuhan dalam hidup kita ini luar biasa. Tujuan utama Tuhan dalam hidup kita ketika kita berada di dalam dunia ini adalah supaya kita memuliakan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tujuan hidup kita adalah menyenangkan hati Bapa, memuliakan Tuhan, menikmati baitnya, menikmati hadiratnya dalam hidup kita setiap saat. Kita menikmati satu persekutuan yang intim dengan Tuhan, satu persekutuan yang selama-lamanya yang kita berikan untuk Tuhan. Dan dengar baik, orang yang tinggal dalam persekutuan dengan Tuhan, dia pasti dipelihara Tuhan sampai Yesus datang kembali. Yang percaya, katakan amin. Manusia diciptakan bukan untuk dirinya sendiri, melainkan manusia diciptakan untuk Allah, untuk menyembah Allah. Kita berdoa biarlah banyak orang datang menyembah akan Allah. Itu tujuan kita melayani pekerjaan Tuhan. Tujuan kita melayani Tuhan bukan membangun gereja saja, saudara-saudara. Atau kita sibuk memindahkan orang dari satu gereja kepada gereja yang lain, bukan. Tujuan Tuhan dalam hidup kita adalah supaya kita menjangkau orang untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tanpa kita ajak dia ke gereja kita, gak apa-apa. Yang penting dia percaya Yesus. Amin. Baru-baru ini setelah saya sembuh dari COVID ini,
Saya sudah jalan di 12 provinsi lagi. Jadi yang kedua kali saya ulang lagi. Dan bulan Juli saya pergi ke Medan. Dan saya melayani di beberapa daerah Medan. Kemudian saya datang ke kota. Pada waktu saya lihat gereja-gereja banyak sekali mengalami kesuaman. Pendeta datang bilang, aduh COVID ini berbahaya. COVID ini membuat kita suam, jemaat suap, datang ibadah juga tidak seperti dulu lagi. Keuangan gereja juga minim. Orang tidak memberikan persembahan dengan baik, kolekte dengan baik. Mereka semua mengeluh betapa susah. Saudara-saudara. Dan akhirnya saudara-saudara saya dan istri saya undang beberapa pendeta di kota Medan. Saudara-saudara, mereka datang kira-kira 8 orang, 10 orang. Kita duduk. Dan saya bawa mereka ke restoran Padang Garuda karena cukup strategis di kota Medan. Dan saya memesan makanan untuk makan bersama-sama mereka. Dan kita sharing bersama-sama. Saling menguatkan, saling membangkitkan mereka. Saya sampaikan pesan-pesan Tuhan buat mereka. Mereka harus bangkit, jangan mundur. Walaupun kita sedang berada dalam kondisi yang tidak baik. Tapi saya percaya roh Tuhan ada atas kita. Dia akan menyertai kita. Dia akan memberkati kita. Kita terus melakukan hal-hal yang besar dengan Tuhan. Dan saya percaya ada banyak orang di sekitar kita yang dibangkitkan rohani. Yang bangkit lagi. Dan mereka boleh bisa melayani dan beribadah kepada Tuhan. Mereka begitu bersuka cita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jangan kita melecehkan tujuan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Tujuan Tuhan yang besar dalam diri kita adalah kita jadi berkat bagi orang lain. Di mana saja kita berada. Ya, bukan karena kita harus berkhotbah dulu di tempat ramai. Tidak. Tapi kita bisa mengumpulkan orang-orang yang kita bisa share apa yang Tuhan taruh di hati kita untuk pekerjaan misi yang besar. Bagi saya, saudara-saudara, memang saya terlibat dalam pekerjaan misi. Dan saya mau katakan kepada kita semua, kepada hamba-hamba Tuhan yang ada. Misi itu bukan uang. Misi itu bukan program. Misi itu bukan strategi. Misi itu bicara hati Tuhan. Yang percaya, katakan amin. Kalau kita dipenuhi dengan hati Tuhan, maka tanpa uang, tanpa strategi, tanpa metode apapun, kita akan jalan untuk melakukan pekerjaan Allah yang besar, yang Allah telah taruh dalam hidup kita. Yang percaya, katakan amin. Jadi saudara jangan berpikir, oh saya mau pergi misi, kalau ada uang. Gak usah bertindak dengan iman. Kalau engkau punya hati seperti hati Bapa, hati mengasihi jiwa-jiwa, hati yang indu supaya banyak orang diselamatkan, engkau akan dipakai Tuhan dengan cara Tuhan untuk melakukan banyak hal bagi pekerjaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. 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 Jadi misi bukan uang, misi bukan program, misi bukan strategi, misi bicara hatimu dan hati saya. Kalau kita punya hati bagi Tuhan, kita dapat melakukan hal besar bersama dengan Tuhan. Amin. Saya tidak punya cukup banyak uang untuk pergi misi, tapi saya berada di kampung, di desa, tapi saya lakukannya. Ini untuk kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan, Tuhan selalu mencukupkan tepat pada waktunya. Jadi Tuhan akan pakai kita kalau kita punya hati untuk Tuhan. Oleh karena itu kebutuhan terbesar umat manusia pada masa kini adalah kembali kepada rencana Allah yang semula. Kembali kepada tujuan ilahi Tuhan dalam hidup kita. Dan Tuhan akan melengkapi kita dan memakai kita. Nah dalam keadaan seperti ini, dapatkah gereja, dapatkah teknologi, pendidikan, lembaga sosial melakukannya? Tidak, saudara-saudara. Satu-satu jawaban bagi dunia adalah perlu terjadi kebangunan rohani. Yang saya maksudkan di sini kebangunan rohani itu bukan kebangunan rohani secara massal. Ya, tapi kebangunan rohani secara pribadi, individu, ini yang paling penting. Kalau kita secara individu, pribadi kita mengalami kebangkitan rohani, mengalami kebangunan rohani, maka saya percaya kebangunan rohani ini akan bisa juga kita sampaikan kepada orang lain. Jadi kebangunan rohani menyadarkan banyak orang kembali kepada Allah. Manusia dalam keadaan terpuruk kesuaman rohani harus kembali dan bangkit dengan sungguh-sungguh untuk menyembah Allah. Dengan sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan. Dengan sungguh-sungguh untuk mengandalkan Tuhan satu-satunya yang siap untuk menolong kita.
Setiap kita harus mengalami kebangunan rohani. Dan tidak dapat diragukan lagi, orang-orang yang mengalami kebangunan rohani akan dapat mencari dan memuliakan Allah dengan sikap hati yang benar kepada Tuhan. Dengar baik, kalau manusia menikmati persekutuan yang erat dengan Allah, dan kalau manusia menatap kemuliaan Allah, maka mereka dapat mengucap syukur atas setiap kondisi, situasi, apapun yang terjadi dalam hidup mereka. Mereka akan terus mengejar Tuhan. Mereka akan terus menikmati hadirat Tuhan dan kemuliaan Tuhan di setiap hidup mereka. Jadi saudara-saudara, hal-hal rohani ini dianggap penting dalam hidup kita. Karena Tuhan sudah memerdekakan hidup kita. Apakah kebangunan rohani itu? Saudara-saudara, kebangunan rohani adalah satu gerakan yang terjadi oleh pekerjaan Roh Allah. Sehingga terjadilah perubahan yang sesungguhnya dalam hidup kita. Jadi kok selama ini kita sudah jadi orang percaya. Dengar firman Tuhan, tapi kita tidak melakukan firman Tuhan. Kita tidak pernah mengalami perubahan dalam hidup kita. Saya yakin saudara belum mengalami kebangunan rohani itu yang sesungguhnya dalam hidupmu. Kebangunan rohani yang sesungguhnya dengar dalam hidup kita. Rohani kita bangkit, roh kita bangkit. Itu ciri utama adalah ada perubahan yang besar dalam hidup kita. Bukan berubah saja. Kita berubah dan kita melakukan firman Tuhan. Kita berbuah-buah lebat bagi Tuhan. Ada banyak orang menjadi orang percaya tapi dia tidak pernah berbuah-buah bagi kemuliaan Tuhan. Kebangunan rohani bukanlah rangkaian kebaktian khusus. Saya mau katakan bukan kebaktian khusus. Banyak gereja sering memakai KKR. Kebaktian kebangunan rohani. Setiap tahun mereka bentuk panitia. Ya. Pada hari H mereka bikin baliho yang besar. Ada gambar foto pembicara yang bagus yang mereka undang. Ya. Bukan itu yang saya maksudkan, saudara-saudara. Kadang-kadang panitia begitu yakin. Dia bilang ini akan puluhan ribu orang datang berduyun-duyun di lapangan ini dengar firman. Saudara-saudara, saya mau katakan kepada saudara, itu memang baik. Tapi mungkin 2-3 tahun yang lalu orang masih melakukan itu. Tapi dengar, pada hari ini orang mau melakukan kebaktian kerohanian itu juga dibatasi. Tidak mungkin. Saudara-saudara, ada begitu banyak dana yang kita keluarkan. Tapi kadang-kadang kebangunan rohani itu tidak ada follow up-nya. Kebangunan rohani itu hanya seperti seremonial saja. Ya. Ibadah yang kita lakukan dan kadang-kadang kita bangga bahwa kita bisa mengumpulkan begitu banyak orang. Tapi apakah orang itu betul-betul sungguh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan atau tidak? Pada waktu kebangunan rohani mereka begitu bersukacita. Tapi setelah kebangunan rohani mereka loyo kembali. Mereka suam-suam kembali. Saya mau beritahukan kepada saudara, penginjilan massa yang diorganisir secara cermat dan rapi adalah usaha manusia bagi Kristus. Tapi kebangunan rohani yang sesungguh adalah karya Kristus bagi kita. Yang percaya, katakan amin. Orang berupaya untuk membawa orang datang kepada Tuhan. Tapi kebangunan rohani yang sesungguh adalah kuasa Roh Kudus secara ilahi. Itu yang datang dalam hidup kita dan mengubah pribadi kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang Kristen yang luar biasa ya dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Kebangunan rohani bukanlah satu kebaktian yang membangkitkan emosi manusia biasa saja. Bukan. Kebangunan rohani bukanlah usaha manusia untuk mewujudkan apa yang gereja ingin. Seperti pertumbuhan gereja dengan bertambahnya jumlah jemaat yang konsisten. Bila kita memandang pertumbuhan gereja sebagai suatu kebangunan rohani, kita akan kehilangan konsep tentang perbuatan yang jauh lebih besar yang Allah kita bisa kerjakan, Allah kita bisa lakukan. Dan saya mau katakan kepada saudara sekalian, yang paling penting adalah di dalam setiap ibadah kita ada lawatan Allah yang besar turun dalam ibadah kita. Amin. Lawatan Allah itu lebih dahsyat kalau kita mempersiapkan ibadah yang luar biasa. Itu sebab setiap minggu adalah kebangunan rohani dalam ibadah-ibadah kita.
Kita jangan teriming-iming, oh bikin kebangunan yang besar. Kalau kita mau cari jiwa gampang sekali saudara-saudara. Di sekitar kita ada begitu banyak orang. Bangun komsel, bangun kelompok-kelompok kecil. Kita bisa ngopi bareng. Kayak Pak Tony, Pak Markus. Kumpul orang, ya ngopi bareng, ngomong Yesus. Dan kadang-kadang orang bisa percaya Yesus. Itulah penjangkauan jiwa-jiwa. Nah itu kita harus bangkit dan kita lakukan ini semua. Kita semua rindu gereja kita bertumbuh. Ya banyak orang bilang, ya Pak Dedi, secara kuantitas jumlah juga perlu. Ya memang perlu. Tapi ada orang juga bilang, Pak, secara kualitas itu lebih baik lagi. Ya betul juga saudara-saudara. Tapi hari-hari ini saya berdoa supaya semua kita ikut dalam kelas pemuridan. Kita menjadi murid. Kita menjadi orang yang siap untuk memuridkan orang, menjangkau orang yang terhilang untuk datang kepada Tuhan. Kebangunan rohani adalah satu gerakan Roh Kudus yang luar biasa, yang membuahkan hasil yang luar biasa. Sehingga kita bisa melihat ada banyak orang-orang, jiwa-jiwa bertobat. Ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Siapa penuainya? Saudara dan saya adalah orang-orang yang disiapkan oleh Tuhan. Diurapi oleh Tuhan menjadi penuai-penuai. Di komunitas saudara, di mana saja saudara berada. Saudara lebih mudah dan gampang mendoakan dan membawa orang-orang datang kepada Yesus. Dan akhirnya nanti kalau dia tidak punya gereja, kita bawa datang kepada gereja lokal di mana dia bisa bertumbuh, dia bisa diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, saya baru saja pulang dari konferensi misi 34 hamba Tuhan dari provinsi masing-masing kumpul di Batam. Dan pada waktu mereka datang saya lihat, wah mukanya muram, suam-suam. Ya sepertinya tidak ada gairah. Ada yang bilang, Pak saya jauh sekali Pak untuk datang sampai di Batam ini beberapa kali naik pesawat. Ya memang mereka bayar sendiri satu kali kita ganti karena saya panitia juga. Dan saudara-saudara, ketika diberi kesempatan mereka bersaksi saudara-saudara. Dan mereka dengan jujur bahwa kami mengalami kemunduran secara iman. Baik sebagai hamba Allah, sebagai pendeta. Mereka aja mengalami kesuaman, apalagi jemaat. Mereka share betapa sulitnya dalam masa-masa COVID melalui Tuhan. Target yang ingin kita capai, ya, karena kita rindu supaya ada penanaman gereja-gereja di suku terabaikan. Suku-suku yang belum mengenal akan Yesus. Di daerah mereka masing-masing. Mereka berkata tidak bisa tercapai dengan baik. Karena situasi, kondisi. Tapi saudara-saudara, ketika narasumber yang kita undang, pembicara tentang suku terabaikan, ya mereka kembali berbicara tentang hati misi, Pak Gil berkhotbah tentang hati misi, dan saya melihat begitu banyak pendeta-pendeta yang tadinya mulai mundur, mereka maju ke depan, mereka dijamah Tuhan, mereka dipulihkan Tuhan, dan mereka berkata saya akan kembali ke daerahnya, saya akan buka gereja lagi, saya akan cari jiwa lagi, mereka dibakar lagi dengan api kuasa Roh Kudus. Dan saya mau katakan kepada saudara, kalau bukan Roh Kudus yang membakar kita, kita tidak akan bisa membawa api kebangunan rohani, api pelayanan yang Tuhan berikan kita kepada orang-orang yang terhilang. Teristimewa suku-suku terabaikan yang belum disentuh dengan Injil. Itu sebabnya mari kita bergerak doa untuk suku-suku yang terabai. Sebab saya percaya di daerah-daerah ada suku-suku yang Tuhan kirim ke situ. Kayak di NTT saya lagi doa. Ada begitu banyak suku Bugis yang masuk di sana. Ya, mereka berjualan. Ada suku Jawa yang datang di sana. Dan mereka perlu diinjili. Mereka perlu mendapat Yesus. Mendengar nama Yesus. Dan itu sebabnya saudara-saudara, kita sebagai orang-orang percaya, kita sebagai hamba-hamba Allah, dengar baik. Kadang-kadang kita berkhotbah. Ya, khotbah itu ada 3 macam. Saya mau sampaikan, hamba Tuhan, dengar baik pesan ini. Yang pertama adalah khotbah dari mulut ke telinga. Jadi kita khotbah dari mulut kita hanya sampai ke batas telinga orang. Pengkhotbah menyiapkan khotbah dengan kata-kata yang akan dia ucapkan. Dan dia berbicara dengan sebaik-baiknya supaya khotbahnya bisa diterima dan didengar dengan baik. Tapi sayangnya hanya sampai di telinga saja. Kata-kata dari mulut si pengkhotbah ditujukan kepada telinga para pendengarnya dan membuahkan hasil yang biasa.
Dan dengan baik khotbah semacam ini biasanya tidak ditujukan untuk membuat orang insaf akan dosanya atau bertobat. Dan memang tidak ada yang bertobat ketika dia khotbah. Kenapa? Firman hanya sampai di telinganya. Sehingga habis dia khotbah, kalau keluar dia bilang, pendeta orang jemaat bilang, aduh Bapak, khotbah Bapak tadi bagus. Ya. Dia memberikan komentar, khotbahnya bagus, saya senang kalau Pak Pendeta yang khotbah tiap bulan di tempat ini. Khotbahnya sampai di telinga, tidak bisa mengubah orang. Jadi dari mulut sampai ke telinga, kedengarannya bagus. Yang kedua, dari kepala ke kepala. Ada pengkhotbah yang memakai pengetahuan yang luar biasa dalam bidang pengetahuan. Wah, pengetahuan umumnya begitu luar biasa. Dia menekan isi khotbah dan dia nyambung-nyambung dengan pengetahuan yang dia tahu. Pintar sekali pendeta ini kalau khotbah. Fasih lidahnya luar biasa kalau dia khotbah. Tujuan khotbahnya adalah merangsang para pendengarnya untuk berpikir dan juga mempengaruhi pikiran mereka sehingga dapat menyetujui kebenaran yang dia sampaikan itu. Biasanya selesai khotbah ternyata orang-orang tidak terkesan dengan apa yang dia jelaskan. Hasilnya adalah apa? Transfer knowledge. Jadi firman Tuhan dari kepalanya itu kembali kepada kepala orang lain. Jadi kalau orang pulang orang bilang, aduh itu pendeta kok pintar banget ya. Orang kagum akan pikirannya, firman yang dia sampaikan. Dan itu tidak mengubahkan banyak orang. Itu sebabnya ada banyak pendeta yang khotbah di gereja, khotbah, tapi tidak mendarat di hati sebagai tanah yang subur. Yang bisa mengubah orang. Sehingga orang mengalami lawatan, kebangkitan, kebangunan rohani di mana-mana. Dan yang ketiga adalah dari jiwa ke jiwa. Ini yang paling penting. Saudara-saudara pengkhotbah ini sungguh-sungguh bergaul karib dengan Tuhan. Dia berdoa, dia berpuasa. Ya, Tuhan mengurapi dia. Dia punya beban yang besar. Dan dia melihat keadaan rohani jemaat yang maju tidak mundur, tidak, dia terbeban. Supaya jemaat yang mengalami satu terobosan, breakthrough yang luar biasa dalam hidup mereka. Lewat khotbahnya dia sungguh-sungguh mengajar firman Tuhan. Dia sungguh-sungguh membimbing mereka ke tempat yang lebih tinggi supaya mereka mengalami kemajuan secara rohaninya. Pengkhotbah semacam ini memakai banyak waktu untuk menyiapkan khotbahnya. Dia bergumul dalam doa, dia berpuasa bagi jiwa-jiwa yang akan mendengar khotbahnya. Hasilnya para pendengar akan mendengar panggilan Allah. Pertobatan terjadi, malaikat surga bersukacita dan Tuhan dipermuliakan lewat pelayanannya. Saudara-saudara, saya beberapa kali khotbah. Ciri kalau kita khotbah, saya beberapa kali hampir seluruh Malaysia saya sudah keliling, semua kota di Malaysia. Saudara sebut apa saya sudah khotbahkan di sana. Dan ketika saya habis khotbah, saya memang pendetanya bukan pendeta terkenal. Saya ini pendeta kampung, pendeta desa. Lebih banyak waktu khotbah di desa. Dan saya mengalami sesuatu yang luar biasa di desa. Dan saudara-saudara, kadang-kadang saya bisa khotbah di depan 10.000 orang juga di Papua. Ya, kesempatan. Ya, bersama Pak Gilbert di Papua. Dia khotbah, dia suruh saya khotbah malam pertama, dia khotbah malam kedua. Yang ada itu 10.000 sampai 20.000 orang di lapangan terbuka. Nah, saya khotbah aja karena kesempatan. Saya bicara apa adanya. Ya, saya sekolah dokter habis 7 tahun. Kemudian saya ambil program Master of Art hanya 2 tahun. Melengkapi saya sebagai dokter untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Dan saya banyak belajar. Dan tahukah saudara setelah saya sembuh dari stroke ini. Saya baca buku tentang kebangunan rohani. Revival setumpuk begini saudara-saudara. Dan kenapa saya ini? Karena Tuhan bilang banyak orang mengalami kesuaman rohani. Engkau pergi ke satu daerah membangkitkan hamba-hamba Tuhan. Supaya mereka on fire. Engkau membangkitkan jemaat yang suam-suam. Mereka bangkit lagi untuk menyembah Tuhan. Dan saya mempersiapkan itu dengan baik. Sehingga saya bisa menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Dan saudara-saudara saya mau beritahukan kepada kita bahwa kadang-kadang pada waktu kita daerah orang datang, Pak, tolong tumpangin tangan saya Pak. Pak, hari ini saya dengar Tuhan berbicara kepada saya lewat firman yang Bapak sampaikan.
Ya, Pak, saya mau buka hati untuk terima Yesus. Pak, saya mau bertobat sungguh-sungguh. Saya mau dipulihkan Tuhan. Pak, saya mau disembuhkan oleh Tuhan. Dan saya bilang percaya sama Yesus. Karena Yesus adalah sumber mujizat. Yesus adalah sumber kesembuhan ilahi. Dan itu yang membuat saya semakin begitu antusias untuk melayani Tuhan. Jadi pengkhotbah yang berkhotbah dengan kuasa Roh Kudus, yang rindu melihat perubahan terjadi, yang melihat orang bertobat, kerohaniannya bertumbuh, itu yang biasa membuat orang bangkit dari kerohanian mereka. Jadi dengar baik, kebangunan rohani bukanlah hasil yang biasa, tetapi hasil yang luar biasa yang Tuhan kerjakan lewat pelayanan kita sebagai hamba-hamba Allah yang mengasihi Tuhan. Kebangunan rohani adalah sesuatu yang luar biasa. Yang percaya, katakan amin. Saya berdoa semua kita mengambil lawatan Tuhan melalui kebangkitan rohani hari ini. Dengan perkataan lain, Tuhan sendiri memakai orang-orang yang biasa dan melalui usaha mereka yang biasa untuk bergerak menyatakan diri Tuhan secara luar biasa, dan hasilnya harus luar biasa. Dan banyak orang disegarkan, dikuatkan, dibangkitkan rohaninya kepada Tuhan. Saudara, saya mau beritahukan, kebangunan rohani itu dimulai dari mana? Saya mau beritahukan, kebangunan rohani kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal 2, itu terjadi pada peristiwa Pentakosta. Peristiwa Pentakosta itu adalah awal kebangunan rohani yang pertama. Awal revival yang pertama. Sekarang berkembang orang bicara tentang kebangunan rohani, pencurahan Roh Kudus. Ada yang bilang begini, pertama terjadi, ya, Pentakosta itu ada 3 katanya. Yang pertama terjadi di loteng Yerusalem, Kisah Rasul pasal 2. Yang kedua terjadi di Azusa Street, pada waktu terjadi lawatan Tuhan yang dahsyat. Dan yang ketiga, ini sedang Tuhan curahkan, sedang Tuhan kerjakan. Kita semua akan mengalami Pentakosta yang ketiga. Ada banyak pro dan kontra, tapi bagi saya tidak mau terlibat dalam hal apapun. Tapi saya mau katakan, sampai hari ini juga Roh Kudus sedang dicurahkan bagi kita. Roh Kudus sedang dilepaskan bagi negara-negara, bagi Indonesia, bagi kota-kota, bagi desa-desa, bagi gereja-gereja. Itulah pencurahan Roh Kudus, karena janji pencurahan kudus dalam perjanjian lama ditulis dalam Yoel pasal 2 ayat 28-29. Kemudian digenapi dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1-4. Nah, di atas loteng Yerusalem berkumpul orang-orang yang biasa. Mereka menanti-nantikan Tuhan seperti banyak orang Kristen pada masa kini. Kita juga menanti-nantikan Tuhan. Tuhan menyatakan dirinya kepada mereka dengan cara yang luar biasa. Mengubah usaha mereka yang biasa itu menjadi sesuatu gerakan yang menggoncangkan dunia pada zaman itu dan sampai hari ini. Dan apa yang terjadi pada hari Pentakosta bukan hasil usaha manusia, bukan program manusia, bukan metode manusia, bukan strategi manusia, tetapi hasil karena pekerjaan Roh Kudus yang membuat banyak orang mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya saya berdoa biar ada kebangkitan Roh Kudus yang luar biasa dalam hidup kita. Kebangkitan rohani, karena kita punya Roh Kudus yang luar biasa yang siap membangkitkan kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Kebangunan rohani itu harus terjadi. Dan kita sedang berdoa, Tuhan, saya selalu berdoa, lawatlah bangsa kita kembali. Lawatlah Indonesia. Tahukah saudara, hari ini Meltari yang pernah membuat kebangunan rohani besar di Soe, ini sekarang ini sedang berkumpul di sana. Banyak pendeta-pendeta sedang berada di Soe, ada lawatan Allah. Saya juga salah satu pembicara dalam satu sesi, tapi saya datang di sini dan ada hamba Tuhan, teman saya yang menggantikan saya dan dia berbicara di sana. Dan saya mau beritahu kita terus berdoa, gereja-gereja Tuhan bangkit, gereja-gereja berdoa supaya ada lawatan Allah yang besar terjadi pada saat-saat ini. Kita mengalami kebangkitan rohani lagi. Tahukah saudara-saudara, di Jakarta orang beberapa tahun yang lalu bangun
Gereja dengan 20 seat, tempat duduk, 10.000 tempat duduk, 20.000 tempat duduk. Sekarang saya mau katakan kepada saudara, untuk bisa orang datang ibadah itu, kalau 500 orang duduk di aula yang besar itu 10.000, itu sudah bagus sekali. Saudara-saudara, karena apa? Biaya, maintenance-nya begitu loh. Semua pendeta, gembala-gembala besar mengeluh. Dulu orang-orang yang 50 tahun ke atas suami istri bergandengan tangan, ikut melayani Tuhan, terima tamu, sukacita. Sekarang mana? Disuruh mereka melayani Tuhan, semua bilang, takut masih ada COVID. Dan itu terjadi. Yang datang ibadah sekarang generasi muda, orang-orang muda yang datang beribadah. Orang tua lebih suka diam di rumah saja. Kadang-kadang dia dengar khotbah-khotbah dari YouTube. Dan itu khotbah-khotbah yang menurut saya banyak pembicara-pembicara yang bagus juga. Tapi itu tidak membangkitkan roh kita. Kadang-kadang kenapa? Saya beritahu kadang-kadang kita lagi dengar, kita duduk di tempat tidur. Kalau kita mau ke WC, pergi ke WC. Kalau kita mau ambil air, kita pergi ambil air, minum. Tidak serius, tidak fokus dengan firman. Apalagi pada waktu memuji Tuhan, kita tidak ikut sungguh-sungguh. Seperti kita hari ini, wah semua semangat bangkit. Roh kita menyala-nyala. Nah itu yang saya mau beritahukan, membuat banyak orang mengalami kemunduran secara rohani. Itu sebabnya hari ini kita berdoa sungguh-sungguh, ada kebangkitan rohani. Dimulai dari kita, sehingga kita bisa membawa ini kepada kota kita, desa kita, bangsa kita. Dan dunia ini sungguh-sungguh mengalami lawatan Allah yang besar. Dimulai dari mana? Dimulai dari saudara dan saya. Saya berdoa hari ini, tidak ada di antara saudara yang tidak mengalami kebangunan rohani. Saya ingat pada waktu Martin Luther, Calvin, John Knox. Mereka adalah pengkhotbah-pengkhotbah yang luar biasa. Sehingga banyak orang mengalami kebangkitan rohani. Hari-hari ini juga saya berdoa supaya muncul hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Yang dipakai Tuhan untuk membawa api kebangunan rohani. Sehingga gereja-gereja Tuhan bangkit. Kalau hari ini kita mengikuti Tuhan, belum mengalami perubahan secara total dalam hidup kita, itu artinya kita belum mengalami kebangunan rohani yang luar biasa dalam hidup kita. Kita akan sulit dipakai Tuhan membawa api kebangunan rohani bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin di mana? Di government, di marketplace, di education, di medsos, di gereja, seni dan olahraga. Saya baru juga pulang dari Timor Leste. Saya misi di sana selama 8 hari bersama istri saya. Negara Timor Leste itu betul negara-negara yang menurut saya sangat miskin hari-hari ini. Dan 90% dari agama Katolik. Mereka rasanya udah gak bisa buat apa. Ada yang bilang saya mau kembali lagi ke Indonesia. Tapi gak bisa. Namanya dia udah negara. Dan saudara-saudara mereka mengalami kesuaman rohani. Dan saya datang di sana. Saya waktu masuk ke sana saya bilang kepada gembalanya. Undang pasangan-pasangan suami istri. Saya mau berbicara tentang keluarga. Dan saya rindu supaya keluarga mereka mengalami restorasi, saudara-saudara. Dan mereka kumpul, ada kira-kira 68 pasang. Suami istri, saudara. Pada waktu saya bicara tentang konflik keluarga. Pada waktu saya bicara tentang perceraian keluarga. Pada waktu saya bicara tentang bagaimana menciptakan keluarga yang bahagia dan harmonis. Dan saya tantang mereka semua maju ke depan dan menangis tersungkur dan mereka mengalami lawatan Allah dan dipulihkan. Ada yang bilang kita udah gak ke gereja, ada yang bilang wah kerohani kita berat. Ya, tapi hari itu Tuhan pulihkan mereka. Ini waktunya untuk kita juga melakukan hal-hal yang sama untuk banyak orang. Supaya banyak orang dipulihkan dan mereka bangkit kembali. Saya teringat pada waktu ada seorang hamba Tuhan bernama Whitefield, Jonathan Edward dan The Tenets. Pada zaman mereka, wah mereka membawa api yang luar biasa dari satu kota, satu negara ke negara. Dan mereka melayani begitu banyak orang. Dan kebangunan rohani terjadi, revival terjadi. Itu yang menjadi kerinduan kita. Jadi saya mau beritahukan kepada kita hari ini. Dari kelompok kecil menjadi sepasukan prajurit doa yang besar. Dan kebangunan rohani itu tidak terlepas dari doa. Kalau kita ingin supaya bangkit di dalam kuasa Roh Kudus, itu tidak terlepas dari doa. Penginjil-penginjil besar, hamba-hamba Tuhan besar yang pergi melakukan kebaktian kebangunan rohani, didalui dengan ada tim doa yang luar biasa. Itu sebabnya gereja harus membangkitkan tim doa yang solid, yang kuat. Dan mereka bisa berdoa sehingga mereka hamba Tuhan yang ada di garis depan dan melakukan pelayanan Tuhan. Mereka sungguh-sungguh melihat karya Allah, pekerjaan Allah yang besar, yang Allah nyatakan. Dan banyak orang diselamatkan.
Allah mencipta gerakan yang luar biasa supaya membuahkan hasil yang luar biasa juga. Jadi kebangunan rohani adalah satu peristiwa di mana kuasa Allah bekerja secara luar biasa. Kita akan mempunyai kerinduan yang teramat dalam untuk menyaksikan kuasa Allah itu tercurah dengan dahsyat sampai hari ini. Semua kita mengalami lawatan Allah. Dan saya berdoa kata kebangunan rohani itu sendiri berarti bangun, saudara-saudara. Kata kebangunan rohani itu saya lihat di kamus besar tidak tidur, saudara-saudara. Kata kebangunan rohani saya lihat dalam kamus besar itu bangkit dari kesuaman-kesuaman yang merintangi kita untuk maju di dalam Tuhan. Sesuatu yang bangun menjadi sesuatu yang dinamis. Sesuatu yang bangun menjadi sesuatu yang bergerak terus. Sesuatu yang bangun itu adalah sesuatu yang berkembang dalam destiny Tuhan setiap saat. Jadi mari kita terus bergerak. Jangan menjadi gereja yang mati, tapi gereja yang terus bergerak sampai Tuhan Yesus datang. Membawa generasi ini diselamatkan. Membawa banyak orang berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Kita bergerak. Jangan kita berpikir, oh bikin KKR besar. Gak usah, sekelompok kecil saja orang-orang bisa mengenal Yesus. Dan saya mau beritahukan, kita perlu hadir di tengah-tengah komunitas di mana kita berada. Dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Banyak orang diselamatkan, itu kerinduan Tuhan. Kehendak Tuhan adalah dunia ini penuh kemuliaan. Kehendak Tuhan adalah dunia ini banyak orang yang menyembah kepada Dia. Dan kita membawa orang-orang untuk menyembah kepada Tuhan. Bukan menyembah kepada gereja. Gereja tidak menyelamatkan siapapun gereja itu namanya. Tapi orang yang percaya Yesus, dia diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, haleluya. Mari kita bangkit berdiri.